يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti mengalami namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Detik-detik menegangkan dan menyakitkan saat sakaratul maut ada sebelum seorang benar-benar meninggal. Di sini saya akan menceritakan kisah nyata, yaitu seorang dokter bernama Dr. Khalid Al-Zubair di Arab Saudi. Pernah mengalami pengalaman yang menakutkan, di mana ia pernah berbicara dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, silakan tonton video ini hingga selesai, agar sahabatku tidak gagal faham dan dapat mengambil sebuah pelajaran dan hikmah dalam kisah ini. Dr. Khalid Al-Zubair yang merupakan seorang ahli bedah jantung di Arab Saudi, ia menceritakan suatu hari seseorang perawat menelpon ia bahwa ada pasien yang infusnya tidak berjalan dengan baik pada tangan sebelah kanannya. Konsekuensinya adalah harus dipindahkan ke tangan sebelah kiri. Dr. Khalid pun menghampiri pasien tersebut yang sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Pada 5 bulan pertama, ia masih bisa berbincang dengan Dr. Khalid, dan pada bulan ke-6, pasien itu pingsan secara total dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka didatangi pasien tersebut oleh Dr. Khalid. Dia mengecek tangan sebelah kirinya untuk mencari urat untuk dimasukkan infus. Tiba-tiba ia dikagetkan ketika pasien yang tak sadarkan diri itu berbincang dengannya. Dr. Khalid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Dr. Khalid? Ujar pasien itu. Iya betul, saya Dr. Khalid, jawab Dr. Khalid. Apa yang akan kamu lakukan? Tegas pasien tersebut. Saya akan mencari urat tangan kiri Anda untuk memasukkan infus, jawab sang dokter. Lalu pasien itu berkata, tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut karena saya sudah menjadi mayat. Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter. Kemudian pasien itu berkata, wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter lagi. Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguh, saya melihat malaikat maut berada di depan saya sekarang, ujar pasien tersebut. Dengan pasien itu masih berada di genggaman Dr. Khalid, dan kemudian dia teringat dengan salah satu hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menganggap akhirat dan meninggalkan dunia dan ia tergolong orang yang soleh, maka ia akan melihat para malaikat putih wajahnya. Mereka adalah para malaikat ramah dan ia akan melihat kedudukannya di surga. Selama lebih dari 30 tahun pengabdiannya di rumah sakit, Dr. Khalid pernah mengalami kejadian yang serupa, di mana ia melihat 3 orang yang menghadapi sakaratul maut sebelum mereka meninggal. Wahai dokter, janganlah kamu buat capek dirimu. Sungguh aku telah melihat kedudukanku di surga, dan para bidadari telah disiapkan untukku, ujar salah satu pasien pertama yang sakarat. Bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga sekarang, kata pasien sekarat yang kedua. Sungguh saya melihat surga sekarang, ujar pasien ketiga. Dalam ilmu medis, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak akan bisa berbicara ataupun bergerak. Tetapi pengalaman yang diceritakan oleh Dr. Khalid ini benar-benar sangat mengejutkan.
di mana ia mampu berbicara dengan orang yang sakarat dan mengetahui apa yang sedang dihadapi seseorang yang diambang kematian. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, kematian adalah kegirangan paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air yang mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia suatu saat nanti kita pasti mengalami kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba dan semua pintu amalan tertutup, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan-amalan kita. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.